Salam sehat saudara-saudara. Salam dalam damai Kristus untuk kita semua. Melalui kesempatan perjumpaan dalam media ini, saya berdoa dan berharap saudara-saudara semua senantiasa sehat dimanapun kita berada, senantiasa mampu bersyukur dan berserah untuk keadaan yang kita alami akhir-akhir ini. Semoga dalam tuntunan Roh Kudus kita senantiasa berhikmat menjalani kehidupan. Nah, secara khusus untuk perayaan Jumat Agung di tahun ini, saya berkerinduan juga untuk berbagi renungan di perayaan Jumat Agung yang bahan utamanya dari Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 37 berkata demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayat itu diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Dan ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka ikat. Amin, firman Tuhan. Sudah selesai. Saudara-saudara, siapa yang paling akrab dengan kata belajar? Ya tentu para guru dan seluruh siswa pada segala tingkatannya. Tapi apakah dengan demikian belajar hanya milik mereka? Kan tidak. Seluruh perjalanan hidup kita adalah proses belajar. Meski tidak pada sekolah formal. Kan sudah bukan hal baru jika kita sering mendengar ungkapan soal sekolah kehidupan. Artinya, kehidupan itu sendiri meski tidak di sebuah lembaga pendidikan, kehidupan adalah tempat belajar. Belajar tentang apa? Banyak. Namun paling tidak kita belajar soal bagaimana menjadi lebih dewasa setiap hari. Kan kita belajar tentang mungkin bagaimana caranya berjalan, berlari, bagaimana memasak, bagaimana mencintai, bagaimana dicintai, atau bagaimana tetap hidup menjomblo jika siap untuk melakukannya, bagaimana mengampuni, bagaimana menerima kenyataan, dan banyak hal lain. Intinya adalah seluruh kita sebenarnya adalah proses belajar menuju kedewasaan. Seseorang sangat mungkin tua, tapi belum tentu dewasa. Sebaliknya, sangat mungkin muda, tapi sudah matang dewasa dalam cara berpikir, cara bertutur, pun juga dalam tindakan. Kan kalau seseorang itu belum tua, artinya masih muda, lalu belum dewasa, cara berpikirnya ya biasalah itu. Yang wajar adalah orang sudah tua dan dewasa, itu sudah biasa. Tapi sebenarnya ada yang sudah lebih biasa, lebih menjadi pemandangan umum hampir setiap waktu dan di mana saja. Apa itu? Seseorang sudah tua tapi tidak pernah sadar jika dia sudah tua. Itu sebenarnya lebih bahaya. Dia sudah tua tapi selalu merasa muda, padahal hanya perasaan, hanya merasa muda. Merasa tanpa fakta itu, saudara-saudara, ibarat mimpi dapat uang 10 juta, lalu sesaat buka mata, oh ternyata hanya mimpi. Jadi saudara-saudara yang sudah tua tapi selalu merasa muda, saran saya bangunlah dari mimpi. Jangan kelamaan mimpi. Dan dia tidak bangun-bangun, itu lebih berisiko.
Seluruh perjalanan hidup adalah belajar. Nah, itu prinsipnya. Sampai kapan? Ya sampai kita mati. Saat kita mati, saat itulah kita selesai belajar. Saat mati, kita selesaikan proses pembelajaran kita, dan kematian kita menjadi pembelajaran bagi orang lain. Nah, itu prinsip. Kematian kita akan jadi pelajaran, paling tidak bagi keluarga kita. Keluarga kita akan belajar tentang kedisiplinan kita kalau memang kita disiplin. Mereka akan belajar tentang ketekunan kita kalau kita tekun. Mereka akan belajar tentang semangat kalau kita semangat. Dan pasti juga keluarga kita akan belajar tentang kenakalan kita misalnya. Meskipun mungkin mereka tidak cerita, tidak ungkapkan, tidak sampaikan kan. Jika seseorang itu mati, hampir selalu yang orang ceritakan itu yang baik-baiknya saja. Mengapa seperti itu ya? Itulah kenyataannya. Akhir-akhir ini kan kita lagi belajar banyak soal kematian. Sebenarnya kematian itu bukan baru hari ini kita pelajari. Sejak lama kematian itu sudah banyak terjadi dan sering kita saksikan. Artinya kematian itu pada prinsipnya hal yang biasa, sangat biasa terjadi. Tapi untuk saat ini, kematian menjadi sesuatu yang tidak biasa atau di luar kebiasaan sekarang ini. Mengapa kematian sekarang di luar kebiasaan? Karena hampir seluruh kematian yang kita dengarkan akhir-akhir ini memiliki pemicu, penyebab atau pelaku yang sama. Apa itu? Virus corona. Sudah penyebab pemicunya sama, proses kerjanya sama, dan memperlakukan dalam tanda kutip korban dari corona ya sama. Secepatnya dimakamkan dengan protokoler yang tidak biasa dan dihindarkan dari banyak orang. Nah, ini lebih khusus bermasalah bagi orang Toraja. Pemakaman yang umumnya ramai, bahkan cenderung megah, bahkan kadang-kadang menjadi ada orang yang mengatakan pesta orang mati. Sebenarnya bukan pesta orang mati, yang benar itu ritual pemakaman atau upacara pemakaman. Tapi mengapa menjadi kata pesta orang mati? Ya tentu ada faktor yang lain. Nah, itu masalah bagi orang Toraja. Pemakaman yang umumnya ramai, cenderung megah, sekarang menjadi pemakaman yang sunyi, senyap, bahkan ada yang tanpa keluarga lalu dimakamkan. Lebih parah lagi, ada yang ditolak pemakamannya. Nah, ini bukan seperti film Indosiar yang ditolak oleh tanah, ditolak oleh alam, bukan, tapi ditolak oleh masyarakat. Kan kita menjadi takut, lebih takut pada kematian. Jangan-jangan kalau kita mati, mayat kita juga ditolak. Kasihan sekali. Yang sakit ya kita sih tidak mengalami apa-apa, tapi keluarga perihnya itu ditolak mayatnya. Menakutkan sekali. Nah, hari ini di perayaan Jumat Agung kita memperingati merayakan kematian Yesus Kristus. Pada dasarnya adalah sebenarnya sebuah kematian yang juga tidak biasa, kematian yang tidak asing, kematian yang tidak umum. Bukan karena Yesus mati bukan karena corona, maka dia kematiannya menjadi kematian yang tidak biasa karena juga disebabkan corona, bukan. Tapi ya mungkin karena koro-koroan orang dalam, orang Yahudi, pemimpin Yahudi dan orang banyak. Lalu Yesus mati, itu hal lain. Apa yang tidak biasa dari kematian Yesus dari bacaan kita? Tiga hal yang tidak biasa dari kematian Yesus. Dia tahu, dia siap, dan dia rela. Sekali lagi, yang tidak biasa dari kematian Yesus adalah dia tahu kematiannya, dia siap untuk matinya, dan dia rela untuk matinya. Kita mungkin hanya punya satu hal dari ketiga hal tadi. Hanya tahu jika kita akan mati, pasti kita tahu. Tapi kapan? Ya besok. Besoknya orang Jawa pasti. Sebatas itu yang kita tahu. Tapi apakah kita siap dan rela untuk mati? Itu perenungan yang panjang. Jangan dulu Pak. Kalau bisa nanti kalau anak saya sudah besar, anak saya sudah pada kerja, jangan dulu saya mati Pak. Saya belum siap. Kenapa? Saya masih terlalu muda. Dan banyak alasan. Atau mungkin dari kematian Yesus ini ada di antara kita yang berpikir, jika setiap orang ada dalam posisi Yesus disalib dengan penderitaan yang perih, maka tidak ada pilihan lain dari ketiga pilihan tadi. Yesus mau atau tidak, sudah harus mau mati, karena tidak ada pilihan lain. Sudah sangat menderita di kayu salib kok. Yesus siap atau tidak siap, sudah harus siap untuk mati, karena sudah sangat menderita luar biasa. Yesus rela atau tidak untuk mati di kayu salib, sudah harus rela, tidak ada pilihan lain. Karena ya bagaimana lagi?
sudah harus menjalani kematian itu. Tidak ada peluang lain di kayu salib. Benarkah pemikiran seperti itu? Bahwa di kayu salib Yesus tidak punya peluang yang lain untuk terbebas? Mari kita buka dulu kisah penyaliban yang lain dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 35 sampai 39. Saya berharap kita membacanya. Saya mempersingkatnya seperti ini. Di sana jelas dari pemimpin-pemimpin Yahudi, prajurit-prajurit, dan salah seorang penjahat yang disalib bersama-sama dengan Yesus sangat paham bahwa Yesus punya kuasa untuk membebaskan dirinya dari salib. Sangat paham orang-orang yang hadir ketika itu bahwa Yesus punya peluang yang lain, pilihan yang lain untuk terbebas dari kematiannya di salib. Ada kalimat-kalimat dari para pemimpin Yahudi, orang lain ia selamatkan. Dari para prajurit yang mengolok-oloknya, selamatkanlah dirimu. Dan dari salah seorang penjahat mengatakan, selamatkanlah dirimu dan selamatkan kami juga. Itu kan menunjukkan dengan jelas, jika sebagian besar orang yang menyaksikan penyaliban Yesus sangat yakin bahwa Yesus punya pilihan lain, punya peluang lain untuk terbebas dari salib dan kematian itu. Tapi mengapa Yesus tidak melakukannya? Itulah kematian yang tidak biasa, kematian yang luar biasa. Dia siap dan dia rela. Kita tidak memiliki itu. Jika kita bisa lepas dari sakit, kalau bisa kita lepas. Kalau kita bisa mengerahkan uang kita, mengerahkan kekuasaan kita, mengerahkan jabatan kita, mengerahkan seluruh daya dan kekuatan kita untuk lepas dari jeratan sakit penyakit. Kalau itu peluang ada, kita gunakan. Kadang-kadang peluang yang sebenarnya di luar nalar, peluang obat-obat terapi dan seterusnya yang kadang-kadang tidak masuk akal, kita gunakan demi lepas dari jerat-jerat bayang kematian atau bayang-bayang penyakit. Sedapat yang kita lakukan untuk sedikit menjauhi kematian, itu naluri kita. Yesus juga punya itu, tapi naluri untuk menghindari kematian Yesus sudah selesaikan di Getsemani. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Lukas pasal 22 ayat 42 itu jelas. Yesus tahu, siap dan rela dengan kematiannya, sangat jelas dalam bacaan kita di ayat 28-30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, aku haus. Ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, saya membaca bagian itu, saya berdoa dalam hati dan berharap ketika suatu hari saya di ujung, Tuhan memperkenankan saya menyelesaikan seluruh panggilan kehidupan, saya pun ingin berujar, ya Tuhan, terima kasih, saya sudah harus menyelesaikan panggilan kehidupan saya. Itu kerinduan saya, doa saya ketika membaca bagian bacaan ini dan meminta Roh Kudus untuk diperkenankan Tuhan untuk juga dipersiapkan dengan baik. Yesus tahu, siap dan rela dengan kematiannya. Dia menyelesaikan sesuatu, sudah selesai. Apa yang selesai? Itu yang harus kita gali. Apa yang selesai? Apa yang tertulis dalam kitab suci? Apa yang dikatakan kitab suci tentang Yesus yang diselesaikan dalam kematian Yesus? Sama dengan nubuatan kelahirannya yang digenapi, pun dengan nubuatan penderitaan dan kematiannya juga digenapi. Apa yang diselesaikan Yesus dalam kematian? Yesaya pasal 53. Di sana banyak diuraikan tentang akhir hidup sang hamba Tuhan yang menderita. Saya harap kita membacanya. Saya memilih satu untuk menjelaskan soal kerelaan dan kesiapan Yesus untuk mati. Yesaya 53 ayat 7 berkata, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Dia tahu ini tugasnya, dia siap untuk tanggung jawab itu, dan dia rela untuk panggilan yang berat tersebut. Dengan jelas telah dinubuatkan Yesaya 53 ayat yang ke-37, kesiapan, kerelaan, kemauan. Dia menyelesaikan seluruh tugas tanggung jawab dan panggilan dari Bapaknya, menjadi korban dari seluruh pemberontakan dan penderitaan manusia karena dosa.
Dia tahu, siap dan rela untuk menjadi buruk rupa. Iya, dihina dan dihindari orang. Jelas murid-muridnya pun lari. Menderita sengsara dan kesakitan, dicambuk, diludahi, apa semua. Menanggung penyakit dan derita kita, harus berjalan ke bukit Golgota. Memikul tulah dan bersedia ditikam oleh pemberontakan kita. Jelas ditikam lampunya dalam bacaan kita. Memikul tulah, memikul salib, serta menanggung kejahatan dan kesesatan kita. Sesat. Contoh sederhananya, Pilatus lebih memilih kebatilan daripada keadilan. Itu kesesatan kita. Lalu kita renungkan itu yang diselesaikan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, kan sering menjadi ada sebuah pertanyaan nyeleneh atau pernyataan remeh yang mungkin saudara-saudara pernah dengar atau mungkin juga saudara-saudara pernah pikirkan. Apakah Tuhan tidak mampu, tidak berkuasa untuk menyelesaikan hutang dosa tanpa harus datang menjadi manusia, menderita dan mati? Apakah Tuhan tidak mampu untuk mengampuni dan menghapus hutang dosa kita tanpa harus datang menjadi manusia, menderita dan mati? Ya jelas mampu. Dia Tuhan, Dia Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, pemilik kehidupan. Tapi kan masalahnya bukan pada diri Allah. Itu yang penting kita catat. Allah mampu, tapi masalahnya bukan pada diri Allah. Masalahnya kan ada pada manusia yang memberontak. Masalahnya justru pada manusia. Masalahnya ada pada kita. Allah mampu memperbaiki hubungannya dengan manusia, tapi mampukah manusia memperbaiki pemberontakannya kepada Allah? Kan itu pertanyaannya. Manusia yang memberontak, maka manusia yang harus bertanggung jawab. Kenapa Allah yang mau bertanggung jawab? Nah, manusia yang memberontak. Sekarang, apakah manusia yang telah terpapar virus dosa mampu untuk memulihkan dirinya sendiri? Kalau orang terkena virus corona, medis mengatakan yang penting imunnya kuat dengan berbagai suplemen, menjaga diri, serap makanan dan seterusnya. Itu mampu. Adakah manusia yang mampu pulih dari virus dosa yakni kematian? Apapun yang kita makan, apapun yang kita konsumsi, bagaimanapun kesehatan kita menjaga diri, tidak ada yang mampu menjaga diri dari virus kematian. Tidak bisa. Adakah yang mau juga berkorban untuk memikul seluruh tumpukan dampak dari dosa itu? Kan tidak ada. Jangankan untuk mengalahkan virus kematian, mencari antivirus kematian, apalagi mau untuk menampung segala dampak dan hukuman dosa itu. Tidak ada manusia yang mau. Naluri Adam dan Hawa yang selalu melemparkan pemberontakan itu juga menjadi warisan kita. Kita tidak pernah mau menjadi orang yang terdakwa, menjadi orang yang salah. Tidak ada. Yang ada kita selalu tidak mau dipersalahkan, tapi selalu siap untuk mempersalahkan. Kalaupun kita tahu kita salah, kita memperkecil kesalahan kita dan memperbesar kesalahan orang lain. Kita tidak mau menjadi terdakwa, apalagi terhukum. Tidak ada yang mau menjadi korban atau dikorbankan. Mengorbankan itu kebiasaan kita. Mengutip sebuah ungkapan di sinetron yang pernah booming di kalangan remaja. Jangan rindu itu berat, biar dilan saja. Nah, dalam situasi seperti ini, perayaan kita soal perenungan dosa, sebenarnya Tuhan ingin katakan, hei manusia, tidak usah menjadi korban dosa. Dosa itu berat, kamu tidak akan mampu. Dampak dosa itu berat, kamu tidak akan mampu. Biar Allah saja. Nah, dalam perspektif inilah kita memaknai kematian Kristus sebagai kematian kita. Manusia yang memberontak kepada Allah, maka manusia yang harus menanggung akibat pemberontakannya. Ingat itu, manusia yang memberontak, saya yang harus menanggung. Masalahnya, saya tidak mampu, juga saya tidak mau untuk menanggung kutuk dosa. Saya tidak mampu, tidak punya kekuatan, apalagi mau. Tidak punya kompetensi dan juga tidak punya will, tidak punya keinginan, tidak mau. Tidak ada manusia yang bersedia dan mampu untuk menanggung kutuk dosa, maka Allah mengambil peran itu. Tidak ada manusia yang mau dan tidak ada manusia yang mampu, maka Allah harus turun karena Dia mampu dan Dia bersedia. Itulah yang kita rayakan hari ini. Tidak ada manusia yang bisa. Mengapa Allah mau menjadi manusia? Jelas alasannya. Dia mengambil rupa menjadi manusia sama dengan kita. Kata Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 7-8, untuk mengganti peran kita menanggung pemberontakan kutuk dosa. Karena manusia tidak mau dan tidak mampu, tapi Allah mampu dan Dia mau untuk mengganti peran itu. Alasannya jelas.
Jadi jika besok saudara-saudara ditanya, kok Allah menjadi manusia? Kayak kurang kerjaan saja itu Allah datang menjadi manusia. Kurangkah manusia di dunia ini? Kenapa Allah mau menjadi manusia? Alasannya jelas. Karena tidak ada di antara kita yang bisa melawan virus kematian, apalagi mau. Tapi Allah mampu, dan dia juga bersedia. Satu orang tidak taat, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Roma pasal 5:19. Jadi kematian Yesus bukan kematian biasa, tapi kematian yang luar biasa, karena menjadi sebuah kematian dosa. Kita ini mati karena dosa. Yesus mati tanpa dosa, tapi untuk dosa. Sekali lagi, kita mati ya karena kita berdosa. Tapi Yesus tanpa dosa, dia mau mati karena dia mati untuk dosa. Camkan itu. Kita mati karena dosa, tapi dalam kematian Yesus, maka kuasa dosalah yang sebenarnya mengalami kematian. Kematian Yesus adalah kematian yang melumpuhkan kekuasaan dosa atas manusia. Kekuasaan dosa tidak punya lagi kuasa atas kita, bahwa kita akan mati. Tapi itu bukan lagi kekekalan. Itu tidak lagi menghalangi kita untuk berjumpa dengan Allah pada akhirnya. Tapi kematian Yesus adalah kematian yang menyelesaikan seluruh hutang dosa manusia pada Allah. Sudah selesai. Ini adalah proses pembelajaran sepanjang segala abad bagi kita dan juga bagi seluruh generasi kita. Terus ajarkan bagi mereka bagaimana kasih Allah yang besar itu merangkul dan mengangkat kita dari kutub dosa, yakni maut. Sekaligus menjadi sebuah proses pembelajaran penting selama kita hidup beriman, bahwa jika selama ini saya hanya tahu bahwa suatu hari akan mati, hari ini kita lebih belajar lebih jauh lagi di dalam Kristus. Dia telah siap menyambut kematian kita. Dan itu menjadi sebuah kekuatan yang hebat. Kalau Allah telah siap menyambut kematian saya, tidak ada alasan juga untuk tidak mempersiapkan diri dengan kematian saya. Allah lebih siap dan lebih dulu siap menyambut saya. Dan ini sebuah kekuatan bahwa Allah telah menyelesaikan seluruh hutang dosa saya. Allah telah menyambut dan menyelesaikan segala sesuatu yang saya perlukan, saya butuhkan tentang kematian saya, apalagi yang saya takutkan dan khawatirkan. Tapi bukan berarti karena Allah sudah menyelesaikan hutang dosa, karena itu di tengah-tengah wabah corona sekarang ini kita menjadi manusia yang global. Kematian saya sudah ditanggung oleh Kristus, saya tidak lagi takut sama kematian. Karena itu saya juga tidak akan takut sama virus corona. Biarkan saja saya tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga himbauan pemerintah. Itu namanya tidak menghargai kehidupan, dan itu menghina Allah. Allah sangat mencintai kehidupan karena itu menyelamatkan kita. Kok kita mau menantang kehidupan lalu menantang kematian untuk kemudian mencoba-cobanya? Tidak, bukan seperti itu maksudnya Allah menyelesaikan kematian kita. Kita diselesaikan hutang dosa kita oleh Allah untuk diberi hikmat menjaga hidup ini dengan baik. Karena itu jagalah hidup ini dengan baik. Tapi jika Allah memperkenankan kita menjadi pribadi yang harus juga terkena dampak virus dan harus menjadi cara jalan Allah untuk memanggil kita kembali, kita sudah lebih siap. Kita lagi tidak menjadi orang yang panik, frustrasi, paranoid pada penyebaran virus, tapi juga menjaga diri untuk kemudian arif dan bijaksana. Tuhan telah menyelamatkan kita dan memberikan kita hikmat, tapi juga tidak menjadikan kita orang yang khawatir, yang takut berlebihan. Karena itu salah sikap, salah pikir, salah tangkap, dan salah langkah hanya karena tidak memiliki iman yang kuat. Ingat, dalam Kristus semuanya sudah diselesaikan. Dia telah menyelesaikan kehidupan dan kematian kita, tapi juga memberikan kita tugas dan tanggung jawab untuk terus mewartakan kebenaran ini, bahwa di dalam Dia segala sesuatu telah Allah selesaikan. Saya berharap di tengah-tengah penyebaran virus corona yang semakin marak akhir-akhir ini, saudara-saudara tetap kuat, tetap sehat untuk menjaga iman dan imun tubuh, supaya itu semua berjalan beriringan. Ingat, Tuhan menghargai dan mencintai kehidupan, maka kita juga menjadi pribadi yang harus meneruskan dan menularkan virus kehidupan, bukan menularkan virus kematian. Jika kita tidak menjaga diri, tapi sekaligus tidak menjadi pribadi yang paranoid berlebihan hanya karena tidak belajar tentang kebenaran Kristus yang menyelesaikan segala sesuatu. Salam sehat untuk kita semua, salam damai sejahtera untuk kamu. Tuhan memberkati, Roh Kudus senantiasa menguatkan.